kita yang tegas mempertahankan wilayah kita. Di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk bercakap lagi. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Setiap satu tindakan daripada negara ASEAN tertentu, kenapa kita tidak boleh bahas isu Ambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Itulah saya sudah nyatakan tadi bahawa Yang Berhormat ada treaty tertentu. Hati keluar masuk negara orang, lepas tu bila kena tembak dengan pihak berkuasa kita, nak claim pihak berkuasa kita zalim, bodoh, baral, unta. Kepada pihak-pihak provokator ini bahawa Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan Britain. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan puasanya sampai hari ini masih berjalan lancar. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang nampaknya menarik sekali. DPR Malaysia memanas soal penembakan WNI dan Ambalat tak perlu minta maaf. Inilah sikap dari anggota DPR Malaysia yang katanya tidak perlu minta maaf soal penembakan WNI kemarin terjadi. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sidang DPR Malaysia baru-baru ini memanas terkait penembakan pekerja migran Indonesia di Malaysia dan sengketa Ambalat. Anggota parlemen menegaskan bahwa negara mereka harus tegas dan tak perlu meminta maaf kepada Indonesia atas insiden tersebut. Selain itu ada isu perang dan akan dibantu Inggris, hal itu memicu reaksi dari berbagai pihak Indonesia. Akhirnya, inilah peluang kepada Malaysia menunjukkan sikap kita yang tegas mempertahankan wilayah kita, mempertahankan ekonomi negara kita, mempertahankan daripada serangan-serangan cyber, daripada digital, bagi memusnahkan perantau ini. Jadi Datuk Speaker, apa yang paling mustahaknya kita kena kembalikan, walaupun ceritanya banyak, cakapnya banyak, akhirnya kita pulang balik kepada perpaduan nasional. Datuk Speaker, akhir sekali ialah perpaduan negara. Perpaduan negara. Bolehlah, kalau nak tanya tidak masalah. Terima kasih Datuk, sebab peruntukan speaker bagi lebih ni Datuk. Saya tertarik sebelum pindah kepada perpaduan ialah isu tadi, masalah wilayah ASEAN kita ni. Cuma kedengaran sangat sekarang ni apabila ada suara-suara provokasi yang sangat tidak bagus antara Malaysia dengan Indonesia, dan kesannya di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Apa penting? Apa benda tujuannya? Dan kemudian direspon oleh orang Indonesia. Sekarang bila isu sekatan terhadap pekerja-pekerja Indonesia lagi timbul ketajaman. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Sebab kemarin memang ada ya. Ini yang dibahas adalah seorang pakcik TikToker Malaysia yang membuat video provokasi pasca penembakan WNI ilegal oleh Indonesia. Inilah yang menjadi pembahasan dari Parlemen Malaysia ini, karena dipicu oleh seorang pakcik Malaysia yang membuat video provokasi kalau Indonesia perang pasti British akan membantu dan Indonesia akan hancur dan musnah. Inilah yang menjadi titik pembahasan dari anggota parlemen ini. Bukan keputusan yang sangat tidak baik dalam suasana politik dan juga dunia yang berada dalam agak sangat porak-poranda ni. Minta komen yang Muhammad Datuk.
Saya setuju Yang Hormat Senator, tapi kalau bolehlah Allah takdirkan saya jadi menteri luar, esok saya jawab lagi detail tu. Mudah-mudahan kan. Datuk Speaker, memang benar saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Tetapi kita jangan terpengaruh dengan provokator-provokator ini. Kalau kerana di Indonesia provokator-provokator ini sangat luar biasa. Datuk Speaker pun tahu bagaimana provokator-provokator yang boleh tak mau sebut lagi orang marah, yang boleh diupah untuk memperhangatkan isu dan sebagainya. Kalau saya tengok dalam TikTok, seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia, sekarang duk bercakap lagi. Tetapi itulah kebiasaan kita, itulah kebiasaan Presiden Indonesia sekarang, Haji Prabowo Subianto. Cool. Datuk Seri Anwar Ibrahim, cool. Sabar itulah yang menyebabkan tidak terjadinya peristiwa-peristiwa yang provokator-provokator dari sana memperhangatkan kita. Contoh, saya nak maklumkan. Takutnya bermilion orang Indonesia di sini pun termakan. Contoh, kita ini bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini yang disebut oleh Profesor Hamka ada 5 negara. Okey, saya tak mau cerita 3 negara, saya sebut 2 negara saja, Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Orang sana marah, automatik dia marah. Kena sebut. Jadi kita pun kena bijaksana. Mereka kerana Datuk Speaker, orang sana sentiasa merasakan mereka abang kepada kita. Mereka bukan tak sayang kita, tetapi mereka kata abang. So, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Itu selesai masalah. Kalau kata-kata itu kita punya, mereka akan marah. Maka provokator-provokator dia membaling terol kepada dubes kita di Indonesia. Jadi jangan percaya, jangan tomah benda-benda itu. Saya yakin kepimpinan kita di bawah Yang Amat Berhormat PMX dan juga Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi Raka sentiasa memerhatikan benda ini, walaupun ada kebencian-kebencian itu yang diatur bagi membenci kita. Tetapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia, hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Bila kita minta maaf, akhirnya penguat kuasa kita susah untuk menjalankan tugas kepada negara. Tuan Speaker, boleh sebelum dia hilang steam lagi. Dia kata nak akhir Itulah, ucapan ada 3 kali dah akhir ni. Tapi setiap kali dia sebut akhir, dia lagi topik lagi menarik. Itu masalah dia. Tuan Speaker, saya menyambut baik hasrat Datuk Sen, Cikgu Sen yang menyatakan bahawa setiap satu tindakan daripada negara ASEAN tertentu boleh menyebabkan kesannya dari sudut hubungan dengan negara ASEAN. Tapi berbalik kepada soal perpaduan tadi, saya kira ada di sana hubungan langsung. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan Yang Berhormat Menteri untuk mengambil amalan terdahulu ketika mana kita meratifikasikan perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA pada 2016. Kita pentang dan bahas 2 hari dalam Dewan ini. Kenapa kita tidak boleh bahas isu ambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, mengapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok opportunity itu, tak tahu isi kandungannya apa. Ya, jadi it is unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya mintalah Wisma Putra beri ruang untuk kami
berbahas isu amalan ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan tadi bahawa yang berhormat ada treaty tertentu ya, dan amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen, tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum yang terbuka. Tapi saya telah katakan tadi bahawa akan kalaulah diminta dalam jawatan kuasa khas, insyaAllah kita akan memberikan penjelasan yang lebih detail dalam jawatan kuasa tersebut, tapi tidak dalam dewan terbuka bagi menjaga sensitiviti. Jadi kita harus faham treaty ini melibatkan negara luar dalam isu yang kita bincangkan ini. Indonesia semakin memperketat penjagaan di Ambalat dan di seluruh perbatasan Indonesia-Malaysia, menunjukkan bahwa Indonesia tak bisa diremehkan. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video yang membahas beberapa topik yang masih memanas. Ada isu Ambalat, isu perbatasan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang nampaknya sekarang ini lagi memanas. Sempat kemarin Indonesia mengirimkan 2 kapal perangnya, dan juga isu tentang video-video provokator yang dibuat oleh kedua netizen baik itu Indonesia ataupun Malaysia pasca penembakan WNI ilegal oleh kepolisian laut Malaysia. Ini menjadi pembahasan di Parlemen Malaysia karena menurut mereka ini adalah sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan bagi hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia juga Malaysia. Memang pasca penembakan WNI kemarin sempat ada yang bermula dari video dari Malaysia, khususnya di TikTok, seorang Pak C yang membuat satu video, jika Indonesia dan Malaysia perang, Malaysia pasti akan dibalas, Malaysia pasti akan dibantu oleh British akan mengirimkan nuklirnya dan Indonesia pasti akan musnah. Inilah video provokasi yang dibuat oleh Pak C yang sebenarnya mengawali juga kemarahan dari netizen Indonesia, yang banyak sekali dari netizen Indonesia ini mereaksi apa yang dibuat oleh Pak C Malaysia kemarin, dan apa yang dibuat oleh kedua netizen di sosial media ini ternyata juga diperhatikan oleh Parlemen Malaysia dan juga menjadi pembahasan dalam Parlemen Malaysia. Jelas ada satu kekhawatiran ketika video-video provokasi seperti ini dibiarkan, kata mereka. Dan di sini nampaknya juga ada keangkuhan dari anggota Parlemen Malaysia atas kasus penembakan WNI ilegal yang menghilangkan nyawa WNI bahkan sampai 2. Mereka kekeh tidak mau meminta maaf dan membenarkan apa yang dilakukan oleh kepolisian laut Malaysia. Padahal secara undang-undang seharusnya, secara prosedur yang seharusnya itu tidaklah harus menghilangkan nyawa seseorang. Tentunya tindakan dari kepolisian Malaysia ini secara hukum HAM itu tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi inilah Malaysia yang selalu bersikap sombong terhadap jiran-jirannya, salah satunya kepada Indonesia. Oke guys, demikian videonya. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.